Halo guys, jumpa lagi dengan Sofyan dari Berita Gadget. Setelah saya menunda cukup lama untuk meyakinkan diri saya buat komparasi ini, yakni adalah software dari Redmi Note 11, dan setelah saya tunggu sekitar 3 bulanan mungkin ya, sekarang saatnya ya kita bandingin dengan generasi sebelumnya, yakni Redmi Note 10. Nah, perbandingannya ini cukup menarik ternyata. Setelah saya tunggu, ada beberapa perbaikan, tapi ya ada beberapa yang kurang. Nah, selengkapnya saya akan bahas di video kali ini. Ini dia perbandingan kamera Redmi Note 10 dan juga Redmi Note 11. Secara spesifikasi Redmi Note 10 dan juga Redmi Note 11 cukup berbeda ya, dimana Redmi Note 10 bawa SoC Snapdragon 678 dan Redmi Note 11 dengan Snapdragon 680. Secara angka emang ada upgrade, namun sebenarnya secara performa nggak sedikit lebih kencang juga ya. Snapdragon 678 itu pakai Cortex A76 dibanding dengan Snapdragon 680 dengan Cortex A73. Namun apakah dengan chipset yang agak sedikit downgrade ini ngaruh ke kamera? Well, kita bakal lihat nanti ya. Kita bahas dulu buat harganya. Redmi Note 10 hadir di Indonesia dengan harga 2,5 juta untuk varian 4x64. Sementara penerusnya yakni Redmi Note 11 juga hadir dengan harga yang mirip, beda 100.000 aja, yakni 2,6 juta untuk 4x128GB. Secara harga sih worth it ya, karena storage-nya juga nambah. Soal spek kamera, keduanya sama-sama bawa 4 kamera belakang, namun bedanya ada di lensa utamanya. Redmi Note 10 bawa lensa utama 48MP Sony IMX582, lensa ultrawide 8MP, lensa makro 2MP, dan lensa depth 2MP. Sementara Redmi Note 11 bawa lensa utama 50MP ISOCELL GN1, 8MP ultrawide, 2MP makro, dan 2MP depth sensor. Di depan keduanya masih kompak bawa resolusi yang sama, yakni 13MP. So, biar nggak makin penasaran lagi, yuk langsung aja kita cek hasil kameranya. Di foto pertama terlihat warna yang disajikan Redmi Note 10 lebih baik ya. Redmi Note 11 agak kesulitan buat memproduksi warna merah yang akurat. Meski agak saturated, hasil di Note 10 ini masih lebih akurat daripada di Note 11. Di foto berikutnya makin terlihat bahwa ada problem buat warna merah di Note 11. Warna merahnya lebih didominasi oleh warna magenta ya, jadi kurang akurat. Kalau dihadapkan dengan warna dominan hijau, barulah warna yang ditangkap itu cukup akurat. Soal detail pas saya zoom di foto ini, terlihat bahwa Redmi Note 11 lebih sharpen, namun juga lebih banyak noise. Sedangkan Note 10 lebih natural, namun minim noise. Buat dynamic range-nya secara auto, kelihatan Redmi Note 10 bisa hasilin dynamic range yang lebih luas. Namun ketika mode HDR aktif, luasan dynamic range dari keduanya itu agak berimbang. Walaupun begitu, emang sih Redmi Note 10 itu masih sedikit lebih luas. Buat lensa ultrawide-nya secara auto, warna di Redmi Note 10 lebih saturated. Sementara buat dynamic range-nya keduanya cukup berimbang di mode ini. Ketika mode HDR diaktifkan, barulah kelihatan kalau Redmi Note 11 bisa kasih lebih banyak cahaya ya di fotonya. Hal ini tentu bikin dynamic range-nya jadi lebih luas. Selain itu, warna di Note 11 di mode ini juga sedikit meningkat. Bicara soal detail, pas saya zoom terlihat bahwa over sharpening di Redmi Note 10 ini nggak selalu bagus ya. Efeknya itu bisa menimbulkan noise kayak gini. Harusnya lah ini nggak terjadi buat kondisi yang daylight kayak gini.
Di mode potret bokeh dari keduanya itu sama-sama rapi. Perbedaannya mungkin paling terlihat ada di warna ya, dimana skin tone Note 10 itu lebih warm, sedangkan Note 11 itu lebih cool. Soal detail di sini lebih baik di Note 10 ya, dan entah kenapa detail di Note 11 itu agak noisy. Overall di potret Redmi Note 10 itu lebih baik daripada Redmi Note 11. Untuk mode makro dengan resolusi yang sama yakni 2 megapiksel bikin hasilnya juga mirip-mirip. Namun menurut saya Redmi Note 10 bisa lebih ngasih detail dan warna yang pas daripada Redmi Note 11. Agak berbeda dengan mode makro di sektor selfie ini, meski resolusi yang dipakai itu sama namun hasilnya cukup jauh berbeda. Hasil di Note 10 terlihat sangat baik mulai dari warna, detail hingga skin tone. Sedangkan hasil di Note 11 ini kerasa kurang tajam ya, meski cahaya yang disajikan itu lebih terang dikit. Pas saya coba pakai mode HDR agak ngebantu dikit buat nambahin detail. Namun meski begitu, detail di Note 10 itu masih lebih baik di kondisi ini. Sementara untuk potretnya, bokehnya ini masih 11:12 ya. Nggak yang rapi banget karena ada area rambut yang agak kesusahan buat dipisahin dari backgroundnya. Perbedaan kualitas kedua kameranya ini ternyata baru kerasa di malam hari. Terlihat di sini secara auto, white balance dan warna yang diproduksi itu udah jauh berbeda. Redmi Note 11 terlihat kesusahan ya kalau berada di kondisi cafe dengan lampu yang agak kuning kayak gini. Pas saya nyalakan night mode, detail dari kedua kameranya ini cukup meningkat. Namun soal white balance masih belum bisa mengalami perbaikan ya di Note 11. Soal detail Redmi Note 10 unggul cukup telak di sini, dimana sharpeningnya masih bagus dan nggak kayak cat air ya seperti di Redmi Note 11. Di lensa ultrawide malam hari, kedua smartphone ini sama-sama menurun hasilnya jika dibandingkan dengan lensa utama. Satu hal yang tetap konsisten adalah soal white balance-nya yang masih jadi problem ya buat Redmi Note 11. Sayangnya keduanya belum mendukung night mode di lensa ini sehingga detail yang ditangkap itu terlihat agak noisy di kondisi yang malam hari kayak gini. Buat yang suka foto potret malam hari, sepertinya Redmi Note 10 adalah pilihan yang tepat. Warna yang disajikan lebih akurat ya daripada Note 11 yang cenderung undersaturated. Warna di Redmi Note 11 ini kerasa kayak pakai filter ya, padahal emang gini warna aslinya. Pas di zoom di area wajah juga kelihatan kalau detailnya itu lebih bagus di Note 10. Untuk foto makro malam hari ada inkonsistensi warna dari keduanya. Kadang Note 10 itu lebih akurat, kadang juga Note 11 lebih akurat. Di lensa ini ya hasilnya menurut saya apa adanya gitu. Buat selfie malam hari, kekurangan di dialect tadi masih juga kerasa di kondisi ini. Mulai dari detail skin tone masih lebih baik di Redmi Note 10. Redmi Note 11 sepertinya harus ada perbaikan ya buat selfie-nya ini. Sementara ini adalah resolusi 1080p 30 fps untuk kamera belakangnya. Hasilnya kira-kira kayak gini. Kita akan tes juga buat stabilisasinya. Ini stabilisasinya kayak gini. Dipegang pakai tangan yang sama ya. Saya pelan-pelan padahal ya, agak kira-kira kayak gitu buat stabilisasinya. Oke, jadi ini adalah sampel kamera depan Redmi Note 11 dan juga Redmi Note 10. Ini sama-sama direkam di resolusi yang sama 1080p 30 fps. Kita akan coba buat stabilisasinya. Let's go. Nah, hasilnya kira-kira kayak gini. Ini dipegang dengan tangan yang sama ya.
pakai mini tripod. Buat guncangannya ada nggak ya? Apakah udah stabil? Nah, tadi agak getar tangan saya. So, ini adalah video kamera depan dari Redmi Note 11 dan juga Redmi Note 10. Ini sama-sama direkam di resolusi yang 1080p 30 fps. Hasilnya kayak gini. Nah, untuk videonya itu kira-kira stabil mana? Ini dari Redmi Note 10 dan Redmi Note 11. Apakah selisih jauh atau enggak? Masuk ke kesimpulan. Untuk videonya terutama kamera utama kerasa banget ya ada penurunan kualitas dari Note 10 ke Note 11. Mulai dari nggak adanya stabilizer hingga perekaman videonya yang sekarang itu nggak bisa 4K, padahal di Note 10 itu bisa. Menurut saya kesalahan Xiaomi selain pada di softwarenya juga ada pada pemilihan chipsetnya yang menurut saya ya pilih chipset yang udah mendukung 4K aja. Karena standar tinggi yang ada di Note 10 ini ternyata nggak bisa dipenuhi oleh Note 11. Sementara buat fotonya di kondisi daylight sebenarnya Redmi Note 11 ini masih cukup kompetitif dengan Note 10. Masih kerasa ada upgrade-nya dikit. Tapi ketika udah masuk low light semuanya langsung sirna ya. Harapan yang tadinya Note 11 jadi suksesor yang bagus bagi Note 10 itu udah langsung hilang ya, utamanya di kameranya ini. Menurut saya di sektor kamera selain soal kapabilitas, di hasilnya juga terlihat adanya downgrade. Kalau ditanya mending yang mana, sudah jelas saya akan lebih mending Redmi Note 10. Harapan saya semoga di Redmi Note 12 Xiaomi bisa perbaiki kekurangan yang ada saat ini. Oke, segitu dulu aja video kali ini. Terima kasih udah nonton sampai habis. Sofyan di sini pamit dan kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya.